Tiongkok telah membawa peluang pembangunan yang diperlukan ke Afrika, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Data statistik menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-21, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 7,6 triliun rupiah di Afrika. Dana ini terutama digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah, mempromosikan perkembangan sosial ekonomi negara-negara Afrika. Namun, di antara banyak proyek investasi tersebut, ada juga beberapa proyek penting di mana Tiongkok memberikan bantuan gratis kepada negara-negara Afrika. Seperti di Ghana, Afrika, Tiongkok meluncurkan proyek kesejahteraan publik besar dan membangun lebih dari 1.000 sumur secara gratis di daerah pedesaan. Meskipun ini bukan proyek berskala besar, sumur-sumur ini sekarang memberi manfaat bagi sekitar 500.000 penduduk setempat di Ghana, memperbaiki kondisi hidup banyak orang. Pertanyaannya, mengapa Tiongkok membantu Ghana membangun fasilitas sumur air secara sukarela? Dan bagaimana cara Tiongkok membangun sumur tersebut? Untuk mengetahui semua itu, mari kita simak video berikut dengan seksama. Ghana adalah negara di Afrika Barat yang memiliki luas 238.000 km persegi dan populasi sekitar 34,7 juta jiwa. Kepadatan penduduk rata-ratanya melebihi 146 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Afrika Barat. Meskipun demikian, Ghana tetap merupakan salah satu negara dengan penghasilan rendah di dunia. Ghana adalah produsen utama sumber daya mineral seperti emas, berlian, bauksit, biji mangan, dan minyak. Penambangan emas sangat dominan di negara ini, yang menyebabkan Ghana dikenal sebagai pantai emas di masa lalu. Pada tahun 2023, Ghana memiliki perkiraan cadangan emas sebesar 1 juta ton, menjadikannya produsen emas terbesar di Afrika. Ghana juga memiliki cadangan berlian yang melimpah, sekitar 100 juta karat, yang menempatkannya di peringkat keempat dalam produksi berlian global. Selain itu, Ghana memiliki cadangan bauksit sekitar 900 juta ton, yang merupakan salah satu mineral penting negara tersebut. Ghana dengan kekayaan sumber daya mineralnya, menarik perhatian para kolonialis Eropa yang menyebabkan pemerintahan kolonial jangka panjang. Akibatnya, Ghana kehilangan banyak sumber daya dan otonomi politik, sementara rakyatnya hidup dalam eksploitasi dan penindasan. Pada Maret 1957, Ghana akhirnya merdeka dan menjadi negara pertama di Afrika Sub-Sahara yang terbebas dari pemerintahan kolonial. Namun, eksploitasi berlebihan dan mismanajemen sumber daya oleh kolonialis membuat sumber daya mineral Ghana hampir habis, pembangunan ekonomi terhenti, dan kemiskinan meningkat. Saat ini, sekitar 850.000 orang hidup di bawah garis kemiskinan di Ghana, dengan 28% di antaranya sangat miskin dan pendapatan harian rata-rata hanya Rp18.750. Pada tahun 1983, Ghana mengalami kekeringan parah yang menghancurkan hampir semua tanaman dan padang rumput, menyebabkan kekurangan makanan dan krisis air yang serius. Lahan pertanian mengering, tanaman mati, dan ternak kekurangan pakan. Banyak daerah pedesaan kekurangan sumber air bersih, sehingga penduduk harus berjalan jauh ke kolam lokal untuk mengambil air setiap hari. Hewan di sekitar kolam sering menggunakan sumber air yang sama untuk minum dan buang air besar, ditambah dengan polusi setelah hujan, menyebabkan kualitas air menjadi keruh. Air ini tidak layak untuk diminum dan menjadi tempat berkembang biaknya penyakit menular, sehingga sering terjadi penyakit bawaan air yang serius mengancam kesehatan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah setempat mencoba mengatasi masalah ini dengan mengebor sumur, kualitas air tetap menjadi perhatian utama. Di Ghana, sumber air tanah biasanya berada di kedalaman yang memerlukan pengeboran hingga setidaknya 60 meter.
Kurangnya teknologi dan peralatan eksplorasi geologi yang maju membuat survei air bawah tanah sulit dan pengeboran sumur menjadi penuh ketidakpastian dan tantangan. Pada tahun 2015, situasi ini berubah secara dramatis. Pada bulan November 2015, sebagai tanggapan terhadap kesulitan air minum jangka panjang yang dihadapi oleh daerah pedesaan di Ghana, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memberikan bantuan gratis untuk membangun 1.000 sumur di 832 desa di 6 provinsi di Ghana. Karena proyek ini terkait dengan puluhan ribu nyawa di negara tersebut, pada bulan Desember 2015, Tiongkok mulai mengirim tim teknik terkait ke Ghana untuk memulai pembangunan sumur air. Di Ghana, topografi yang kompleks dan beragam serta kondisi iklim yang keras membawa tantangan besar bagi proyek pembangunan sumur air. Terutama selama musim hujan, banjir dan jalan berlumpur sangat meningkatkan kesulitan konstruksi. Transportasi juga menjadi tantangan besar karena peralatan konstruksi perlu diangkut ke desa-desa terpencil yang tersebar di wilayah yang luas dengan kondisi lalu lintas yang sulit. Namun, tim konstruksi Tiongkok berani menghadapi kesulitan ini dengan tekad yang kuat dan tingkat teknis yang sangat baik. Selama proyek berlangsung, mereka menghadapi daerah dengan tingkat air tanah yang sangat rendah, kadang-kadang memerlukan pengeboran sumur hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Di daerah lain, struktur geologis yang kompleks sangat membatasi kemajuan konstruksi. Meskipun tantangan-tantangan ini, pekerja Tiongkok tetap gigih dan bekerja lembur siang dan malam untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Insinyur Tiongkok tidak hanya mengebor sumur di Ghana, tetapi juga memperkenalkan peralatan dan teknologi pengeboran sumur yang canggih untuk memastikan bahwa setiap sumur memenuhi standar air minum yang aman. Mereka memasang pompa tangan di setiap sumur untuk memudahkan penduduk desa mendapatkan air bersih. Dalam waktu hanya 2 tahun, Tiongkok berhasil menyelesaikan pembangunan 1.029 sumur di Ghana, melebihi target awal 1.000 sumur. Sekarang, 500.000 penduduk desa di Ghana dapat mengakses sumber air bersih di dekat rumah mereka, dan masalah kesehatan akibat penggunaan sumber air yang tidak bersih telah berkurang. Selain membantu Ghana, Tiongkok juga memberikan bantuan kepada Zimbabwe yang mengalami kekurangan air karena kondisi geologi dan iklim yang ekstrim. Sumur-sumur yang dibangun sebelumnya telah mengering akibat penurunan tingkat air tanah yang memperburuk tekanan air lokal. Selama membantu Ghana membangun sumur-sumur air, pemerintah Tiongkok juga memperluas bantuannya ke Zimbabwe dengan membangun 1.000 sumur di 10 provinsi di seluruh negara. Sebagian besar sumur dibangun di lokasi penting seperti daerah pedesaan, sekolah, rumah sakit, dan klinik. Lebih dari 400.000 penduduk Zimbabwe, atau sekitar 3% dari populasi negara tersebut, telah mendapat manfaat dari inisiatif ini. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa dalam 2 tahun ke depan, Tiongkok akan mengebor 300 lubang sumur tambahan di Zimbabwe, untuk memastikan bahwa masyarakat Zimbabwe tidak kekurangan air bersih. Nah, itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh negara Tiongkok untuk membantu negara Afrika, khususnya dalam menangani masalah air bersih. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa berikan komentar kalian pada kolom komentar di bawah.